buka berkas alias bukan sekedar kertas. Nah, episode kali ini kita mau bahas mengenai arsip lambat pelayanan publik membuat masyarakat marah, seperti itu. Kenapa sih bisa seperti itu? Nah, nanti kita akan bahas nih dengan Mbak Via mengenai hal ini, seperti itu. Nah, dari Mbak Via, kita kan mau bahas sesuatu yang memang kalau di kantor-kantor itu sering ditaruh di pojokan, seperti itu. Terus ruangannya dingin, agak remang-remang, yang sering bikin orang itu bisa bersin kalau masuk. Horor banget kan kalau kayak gitu. Apa tuh Mbak namanya? Oke. Mungkin itu kita biasa sebut ruang arsip ya teman-teman gitu ya. Jadi memang hari ini tuh kita mau bahas nih terkait kearsipan dan pelayanan publik nih Mbak Cindy, seperti itu. Nah, jadi untuk teman-teman jangan di skip dulu ya, karena banyak nih yang mikir kalau arsip itu cuma tumpukan kertas biasa gitu, atau gudang arsip itu cuma gudang tempat pembuangan sampah, dokumen kuno kayak gitu kan. Padahal kan kalau pelayanan publiknya mau cepat, kuncinya ya ada di manajemen kearsipan tersebut gitu, arsipnya beres. Nah, kita akan bahas nih di segmen 1 terkait dengan realita pelayanan publik dan saktinya sebuah arsip, seperti itu. Oke, mungkin bisa dari Mbak Via Mbak. Mungkin gini ya Mbak Cindy ya, pernah gak sih Mbak Cindy ini ngerasain gitu ya waktu melakukan pengurusan gitu ya, pengurusan dokumen gitu di tempat-tempat pelayanan publik itu sampai harus menunggu berjam-jam karena kondisinya stafnya itu bilang sabar dulu ya Bapak Ibu, saya cari dulu nih arsipnya, seperti itu. Pernah gak sih ngalamin itu? Pernah banget tuh, dan ketika dibilang bentar ya saya cari dulu arsipnya dan lain-lain, kadang kan itu biasanya kita nunggunya lama ya, terus kita juga capek kalau berjam-jam disuruh nunggu, sedangkan kita butuh cepat seperti itu. Terus kadang kita juga disuruh balik lagi ya Mbak besok arsipnya ketemu atau gimana, itu kan sangat membuang waktu banget ya buat kita seperti itu. Nah itu dia, mungkin itu adalah contoh kalau misalnya tata kelola arsip di sebuah pelayanan publik itu masih manual kayak gitu, jadi mereka tuh masih mencari arsipnya secara manual seperti itu. Jadi bayangkan ya kalau misalnya arsipnya itu sudah digital, pasti caranya itu tinggal search, ketik gitu ya di komputer, udah bisa langsung ketemu kayak gitu kan. Jadi menghemat waktu cukup lebih banyak seperti itu. Jadi orang yang membutuhkan dokumen tersebut atau mengurus dokumen tersebut itu kan jadi lebih terbantu gitu ya, secara waktu juga nggak banyak tersita seperti itu. Itu sih. Betul, jadi memang arsip itu kan adalah memori kolektif ya, dan bukti yang sah. Tanpa arsipnya yang rapi, pelayanan publik juga jadi pincang gitu. Hak masyarakat bisa terlambat cuma karena pencarian arsipnya tuh lambat, sulit kayak gitu. Jadi banyak misalnya dokumen yang keselip atau apa gitu ya, jadi nggak ketemu seperti itu. Oke, kita mungkin masuk ke segmen 2 terkait transformasi digital dari arsip fisik ke cloud seperti itu ya. Jadi sekarang tuh karena memang zamannya arsip digital udah makin keren gitu ya. Jadi kalau ke era transformasi yang sekarang, pemerintah juga lagi gencar-gencarnya nih Mbak Cindy untuk menerapkan SPBE. Apa sih SPBE? SPBE adalah sistem pemerintah berbasis elektronik. Nah mungkin kalau misalnya terkait di arsiparis nih biasanya kalau di pemerintahan itu ada namanya Srikandi mungkin ya, mungkin itu sering didengar seperti itu. Jadi apa-apa tuh serba digital. Jadi Srikandi ini adalah misalnya ada surat masuk, itu semua menggunakan digital seperti itu. Bahkan approve-nya atau ACC-nya gitu ya dari Pak Deputi misalnya atau Pak Kabak misalnya, itu ya dari aplikasi Srikandi itu sendiri seperti itu. Jadi nggak perlu lagi adanya tanda tangan secara fisik seperti itu. Jadi lebih cepat gitu untuk bisa ditindaklanjut seperti itu. Betul, jadi memang dengan adanya transformasi digital ini sangat bagus ya. Jadi paradigma arsiparis nih yang dibilangnya tukang arsip katanya, dia hanya membereskan debu-debu arsip aja, debu-debu dokumen, cuma megang kemoceng. Ya sekarang beralih ke digital kan jadi lebih keren lah ya. Bisa dibilang mainannya sekarang udah sistem kayak gitu. Terus mainannya sekarang udah teknologi. Jadi terlihatnya juga
paradigma arsip di luar sana bukan hanya nggak dipandang sebelah mata lah intinya gitu. Jadi lebih keren karena mereka bisa bertransformasi ke arah yang digital. Betul. Jadi mantap banget kan ya. Jadi gitu manfaatnya tuh juga mungkin apa sih untuk masyarakat gitu ya. Jelas tentunya banyak gitu ya. Jadi yang pertama ada transparansi. Jadi kita tuh bisa melakukan tracking gitu ya. Jadi ketika kita melakukan pengurusan dokumen ke pelayanan publik, kita bisa nge-tracking udah sampai mana sih dokumen kita nih, seperti itu ya. Itu adalah terkait efisiensi dan efektivitas. Tentunya kita juga jadi banyak menghemat kertas atau paperless seperti itu, dan juga menghemat waktu dan anggaran juga seperti itu sih. Iya betul. Tapi memang ketika kita beralih ke digital tantangannya juga besar ya, karena kan mengubah kebiasaan nih dari fisik ke digital yang sebelumnya serba kertas terus kita sekarang serba elektronik, itu kan butuh komitmen banget. Belum lagi masalah literasi digital dan dari SDM sendiri itu kan kadang memang masih perlu sosialisasi lagi, pembelajaran lagi untuk bisa beradaptasi dari yang tadinya kertas ke digital seperti itu. Memang tantangannya sangat besar. Mungkin ada satu kutipan yang menarik yang Mbak Cindy ya, yang pernah aku baca kayak gitu ya. Jadi good archiving is good governance gitu ya. Jadi arsip itu arsip yang baik adalah arsip yang baik adalah cerminan pemerintahan yang bersih seperti itu. Jadi memang setuju banget kalau misalnya kayak tadi Mbak Cindy bilang kayak gitu ya, SDM-nya perlu dilakukan pelatihan dan lain-lain kayak gitu ya. Memang perlu ada masanya seperti itu, di masa yang saat ini memang sudah serba digital seperti itu sih. Betul, apalagi yang tadi Mbak Fia bilang yang arsip yang baik adalah cerminan dari pemerintahan yang bersih seperti itu. Itu sangat betul sekali ya, karena kalau misalkan nih ada audit atau pemeriksaan yang dicari apa sih? Yang dicari arsip seperti itu. Kalau misalkan ada sengketa, terus sengketa hukum di masyarakat seperti itu, yang dicari apa? Pasti arsip juga. Jadi memang pelayanan publik itu pelayanan publik yang prima ya, itu gak cuma ramah pas di loket, tapi memang juga harus ada akuntabilitas di balik layar. Yang intinya pengelolaan arsip di balik layar itu juga harus rapi sehingga pelayanan publik juga tidak terganggu gitu kan. Seperti itu sih menurut saya. Oke, jadi buat teman-teman arsip nih yang mungkin bekerja di sektor pelayanan publik kayak gitu ya, ataupun pemerintahan, yuk mulai dari sekarang nih kita rapihin gitu arsipnya. Jangan anggap remeh pekerjaan terkait penataan dokumen, karena dari kalianlah efisiensi untuk masyarakat itu dimulai seperti itu. Betul, memang kalau misalkan semua pengelolaan arsipnya sudah baik, pasti kedepannya juga baik, termasuk pelayanan publiknya seperti itu. Dan mungkin dari Bapak atau Ibu nih ada yang memiliki kebutuhan untuk melakukan pengelolaan arsipnya supaya nanti pelayanan publiknya jadi lebih baik lagi ke depannya, untuk pencarian arsipnya juga lebih cepat, mungkin bisa hubungi Mbak Fia ya. Nanti mungkin di mana Mbak bisa hubungi? Di Instagram saya gitu ya, di via.id mungkin, atau bisa juga mampir-mampir ke Instagram Tata Arsip seperti itu. Dan juga jangan lupa follow dan subscribe juga YouTube channel kita seperti itu. Di situ nanti bisa berkonsultasi juga, bisa berkomentar juga kalau misalnya memang ada yang mau ditanyakan seperti itu sih Mbak Cindy. Oke, baik, terima kasih Mbak Fia untuk bincang-bincang hari ini nih. Kita dapat pelajaran yang sangat insight yang bagus lah untuk kedepannya, untuk pelayanan publik kita supaya lebih baik seperti itu. Terima kasih semuanya dan Mbak Fia, sampai jumpa lagi. Bye bye.